Sahabat seni, kembali lagi dengan saya Iskandar Jayakusuma di channel Gria Ukir, tempat belajarnya seni ukiran kayu. Sahabat seni, di video sebelumnya kita sudah belajar tentang motif dari Pajajaran, kemudian kita belajar motif Majapahit. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial kepada kalian, yaitu belajar mendesain motif dari Yogyakarta. Simak terus videonya, jangan sampai di skip-skip agar kalian tahu dan paham langkah-langkah untuk membuat atau merangkai motif dari Yogyakarta ini. Oke, buat kalian yang serius untuk belajar seni ukiran kayu, jangan ragu lagi untuk subscribe channel Gria Ukir dan nyalakan tombol notifikasinya, karena di channel Gria Ukir akan ada banyak sekali ilmu-ilmu tentang seni ukiran kayu. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung saja pada videonya. Oke sahabat seni, saya sudah mempersiapkan rumus yang pertama seperti ini ya. Terus yang kedua ini, dan yang ketiga ini ada dua jenis ya, seperti ini yang pertama, terus yang kedua hanya seperti ini. Terus kemudian yang keempat kita tambah ulir, terus yang kelima tidak ada ulir. Oke, yang pertama intinya pada rumus ini, rumus dari motif Yogyakarta itu ada lipatan daun kayak gini ya, ini namanya lipatan daun. Oke, kita mulai. Yang pertama kita bikin garis tepi terlebih dahulu, kemudian kita bikin dasaran terlebih dahulu, contohnya seperti ini ya. Jadi bikin dasaran itu paling penting, karena nanti kita akan menyambung-nyambungkan antara rumus-rumus yang akan saya berikan ini. Nah, kemudian kita bikin lingkarannya nggak harus lingkaran benar-benar presisi, nggak harus, kita bikin yang agak loncong kayak gini ya. Kemudian masukkan gambar rumus yang nomor 2 yang di bagian tengah. Untuk menentukan bagian tengah, kalian bisa bikin garis pembatas ya, garis tengah kayak gini. Terus kemudian kita masukkan gambar rumus yang nomor 1 di samping-samping kanan kiri ya, sama ya. Terus kemudian jangan sampai lupa untuk memberi coretan ornamen. Nah, kemudian di bagian buahnya kita bikin kayak setengah lingkaran, tapi tertata seperti ini ya. Jadi kayak gini tuh memberi ciri khas dari motif Yogyakarta. Jadi kalian harus perhatikan, harus hafal bentuk rumusnya dan ciri-ciri dari buahnya kayak gini. Oke, selanjutnya ya. Kemudian kalian masukkan gambar rumus yang nomor 2 di bagian atas ini ya. Lanjut di bagian sampingnya ini, kita langsung memasukkan gambar rumus yang nomor 3. Dan jangan lupa untuk memberi garis seperti lipatan daun ya, kayak gini ya. Sampingnya sama, kalian masukkan gambar rumus yang nomor 3. Untuk selanjutnya di bagian sebelah sini kalian masukkan gambar rumus yang nomor 2. Di sini sama ya, di samping ini. Jadi gambarnya kanan dan kiri itu harus sama. Terus di bagian bawah ini juga kalian masukkan gambar rumus yang nomor 2. Nah, bentuknya seperti ini ya. Kemudian kita langsung lanjut. Kita tinggal memasukkan gambar-gambar rumus pada gambar dasaran ya. Untuk di bagian sebelah sini saya memasukkan gambar rumus yang nomor 2. Dan jangan lupa untuk memberi lipatan daun ya, karena ini yang
karena memang ini ciri khas dari motif Yogyakarta. Kemudian saya memasukkan gambar rumus yang nomor 3 di bagian sebelah sini. Ini garis lipatannya ya. Kemudian saya masukkan gambar rumus yang nomor 2. Di nomor 2 ini yang saya gambar ini berada di atas ya, jadi menumpuk. Jadi gambarnya akan seperti ini. Selanjutnya masih dalam gambar rumus yang nomor 2. Di sini juga gambar nomor 2. Misalkan nih ya teman-teman, kalau kalian nggak suka dengan gambar nomor 2, kalian bisa kok menggambar dengan gambar rumus yang lain. Nah, kemudian di bagian sebelah sini saya memasukkan gambar buah ya. Jadi sama seperti yang di awal tadi. Terus kemudian kita masukkan gambar rumus yang nomor 2 di bagian tengah-tengah ini. Selanjutnya kita masukkan gambar rumus yang nomor 1 di sampingnya. Di samping-samping ini gambar rumus yang nomor 1. Terus kemudian gambar bentuk buahnya ya. Nah, untuk di sampingnya sama seperti tadi ya, kita masukkan gambar rumus yang nomor 3. Kanan dan kiri ya, teman-teman. Ini sama, juga gambar rumus yang nomor 3. Kemudian yang paling atas kita masukkan gambar rumus yang nomor 2. Untuk di samping-samping ini kita masukkan gambar rumus yang nomor 3. Bentuknya seperti ini ya. Sama ya, samping kanan dan samping kiri. Terus yang bawah kita masukkan gambar rumus yang nomor 2. Dan jangan lupa untuk memberi coretan ornamen. Ini sudah ya. Terus kemudian kita lanjut untuk membuat ini ya, rantingnya dan daun-daunnya. Nah, semua seperti tadi kita masukkan gambar rumus yang nomor 2. Nah, ini jangan sampai lupa untuk bikin lipatan daun. Ini ya. Kemudian ini saya masukkan gambar rumus yang nomor 2 lagi. Jadi ini saya sering memasukkan gambar rumus nomor 2 karena menurut saya ini nggak terlalu sulit untuk kalian yang terutamanya masih belajar, yang masih pemula ya. Jadi menggambar yang nomor 2 ini tidak terlalu sulit, agar kalian juga bisa merangkai banyak ornamen dengan rumus yang nggak sulit-sulit gitu loh. Nah, kemudian di sini saya tambahi ranting. Kemudian saya masukkan gambar rumus yang nomor 2 lagi. Sama ya, masih dengan gambar rumus yang nomor 2. Karena biar kalian tuh bisa belajar dengan mudah, ini saya memberikan
Yang paling banyak saya masukkan gambar rumus yang enggak sulit. Oke, selanjutnya kita masukkan gambar rumus yang nomor 4. Ini nomor 4 ini lumayan agak sulit bagi kalian yang belum pernah mencoba. Tapi kalau kalian yang sudah sering mencoba pasti akan merasakan kalau menggambar rumus yang nomor 4 atau nomor 5 ini tidak terlalu sulit. Oke, selanjutnya ya, di bagian sebelah sini saya juga memasukkan gambar rumus yang nomor 4. Jadi tidak melulu pada gambar rumus nomor 2 atau nomor 1 dan nomor 3. Jadi kita masukkan gambar rumus yang nomor 4 dan nomor 5. Meskipun agak sulit, kalian harus belajar, harus bisa ya. Jangan hanya menggunakan gambar rumus yang nomor 1 sampai 3 saja. Nah, untuk selanjutnya di bagian sebelah sini saya memasukkan gambar rumus yang nomor 1. Kemudian saya masukkan lagi gambar rumus yang nomor 2. Kemudian di bagian sebelah sini ya, kita bikin buah tapi belum mekar menjadi buah, tetapi ada maksudnya bentuk yang masih muda itu loh. Apa ya namanya ya? Pokoknya itu ya. Jadi menggunakan gambar rumus yang nomor 4. Terus kemudian dikombinasi dengan gambar rumus yang nomor 3. Gambar rumus yang nomor 4 saya masukkan kembali di bagian sebelah sini. Untuk di sebelah sini saya juga masih menggunakan gambar rumus yang nomor 4. Kemudian di bagian sebelah sini saya memperjelas gambar dasaran yang untuk di bagian atas. Jadi sebelum itu saya memasukkan gambar rumus yang nomor 4 di bagian sebelah sini. Selanjutnya di bagian atas ini ya, saya membuat buah lagi seperti yang sebelum-sebelumnya saya gambar ini, yang di pojok, di tengah, dan di atas ini sama ya, tekniknya sama, menggunakan gambar rumus yang nomor 2 untuk bagian tengah, terus nomor 1 di bagian pinggir-pinggir. Terus selanjutnya diberi seperti buah ya, kayak gini, tengah lingkaran aja. Kemudian saya memasukkan gambar rumus yang nomor 3 di sampingnya ini ya. Kemudian saya masukkan gambar rumus yang nomor 3 di bagian atasnya ini. Terus ditutup dengan gambar rumus yang nomor 2. Ini sama ya, atas bawah. Gambar rumus yang nomor 2. Terus kemudian kita masukkan gambar rumus yang nomor 3.
sahabat seni, jadi menggambar rumus dari motif dari motif Yogyakarta ini, kalian bisa mengolor atau membuat desain ini menjadi panjang. Misalkan nih ya, yang ini kan olorannya cuma 2 kali, yang dari bawah terus ke atas, ke bawah lagi, terus ke atas lagi. Kalau kalian mau memperpanjang atau memperluas itu bisa, dan itu malah semakin bagus. Ornamen seperti ini cocok banget untuk dibikin angin-angin, ukiran angin-angin, maksudnya di atas pintu, jendela kayak gitu. Terus dibikin jendela, kursi, meja, terus pintu, dan masih banyak lagi motif yang seperti ini tuh sangat cocok sekali. Terus bisa diolor-olor, bisa dibikin terserah kalian ya. Yang pertama, yang paling penting kalian harus belajar tentang rumus-rumus yang saya berikan ini. Terus kalau misalkan kalian sudah rapi dan sudah bisa, pasti kalian nggak akan kesulitan untuk merangkai atau membuat ornamen yang sesuai dengan karakter kalian, yang pasti menggunakan motif Yogyakarta ini. Nah, sahabat seni, dari sini mungkin kalian ada yang perlu ditanyakan, kalian bisa tanya di kolom komentar atau bisa langsung DM di Instagram saya. Kalian bisa cek atau follow, linknya ada di deskripsi. Oke, kita lanjut ya. Untuk di bagian atas ini, kita masukkan gambar rumus yang nomor 5. Kemudian kita sambung dengan gambar rumus yang nomor 1. Kemudian kalian perjelas untuk menggambar tangkainya ya. Terus kemudian di bagian sebelah sini saya memasukkan gambar rumus sama ya seperti tadi ya. Harus ada lipatan daun. Kemudian saya memasukkan gambar rumus yang nomor 5 di bagian sebelah sini. Nah, ini udah selesai. Saya perjelas menggunakan spidol agar kalian tahu coretan-coretan yang salah dan yang benar. Nah, biar kalian lebih paham lagi. Oke, sahabat seni, saya ingatkan kembali kepada kalian, terutama yang masih pemula, yang masih tahap belajar, Graukir akan selalu memberikan yang terbaik buat kalian semua. Misalkan kalian kurang paham, kalian bisa langsung tanya di kolom komentar atau bisa langsung DM di Instagram saya. Terus misalkan nih kalian kesulitan tentang rumus-rumus atau tentang memat-memat, kalian bisa langsung request tutorial apa yang harus saya bikin, terutama buat kalian ya. Nah, sahabat sini, menggambar atau mendesain ornamen Yogyakarta ini susah gampang, tergantung kalian disiplin atau tidaknya untuk berlatih mendesain atau menggambar. Nah, buat kalian yang ingin memahat atau membuat ukiran motif dari Yogyakarta, kalian harus sabar dulu ya, karena saya masih menyelesaikan tutorial motif atau ornamen yang ada di Indonesia. Nanti kalau udah selesai semua, baru kita bahas tentang memahat ornamen-ornamen yang ada di Indonesia ini. Oke?
Oke, sahabat seni, selanjutnya ya, ini saya beri arsiran atau saya blok hitam. Nah, blok hitam ini bisa dibikin kerawangan, yaitu ukiran bolong, atau biasa dibikin tentang ukiran pelemahan. Pelemahan itu nggak bolong, jadi tingkat kedalamannya itu rata atau sama dengan yang hitam-hitam atau yang saya blok di bagian yang ini ya. Itu sama. Kalau misalkan kalian nggak suka dengan pelemahan, atau misalkan kalian dapat orderan motif Yogyakarta yang kerawangan atau yang bolong, jadi yang saya blok hitam ini harus dibolong. Nah, dari sini bisa difahami ya. Nah, sahabat sini, rumus dari motif ukiran dari Yogyakarta, saya memberikan 5 contoh rumus ornamen dan hasilnya bisa sekeren ini. Buat kalian tetap semangat untuk terus belajar dan berlatih untuk menggambar ornamen-ornamen, karena belajar mendesain ukiran itu sangat penting sekali karena akan menentukan hasil karya kalian nanti. Oke? Inilah hasil tutorial kita kali ini. Semoga video saya bermanfaat buat kalian semua. Sahabat seni, itulah video tutorial kita kali ini. Semoga video saya bermanfaat buat kalian semua. Semoga video saya memotivasi kalian dan menginspirasi kalian untuk lebih semangat lagi belajar seni ukiran kayu. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Salam dari saya. Salam jiwa seni.